Eko Cadas, izin Bang, kita berdiskusi ada 2 terdakwa penembak Laskar FPI divonis lepas dengan alasan membela diri, pembenaran dan pemaaf menurut hakim. Perbuatan tersebut tidak bisa dijatuhi pidana. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Pak Bernard, di dalam KUHP itu kan ada di dalam pasal 191, mudah-mudahan saya tidak salah. Di sana disebutkan ayat 1 ya. Ya. Kalau di dalam sidang hakim menemukan bahwa tidak ada satupun unsur yang membuktikan seseorang melakukan kejahatan. Ini contoh terpidana yang nembak mati. Ya. Maka hakim memutuskan bebas. Ya. Sedangkan yang ayat 2 mengatakan kalau ternyata terbukti tetapi itu bukan tindak pidana, maka diputus lepas. Nah, banyak masyarakat yang masih bingung sebenarnya putusan lepas itu seperti apa. Nanti kalau ada yang saya keliru nanti diluruskan nanti. Nah, putusan lepas itu kan adalah ketika ternyata terbukti tetapi umpamanya contohnya diduga ini adalah peristiwa perdata. Atau bisa saja karena ada alasan pemaaf, alasan pembenar, dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam hal ini karena alasan pemaaf dan alasan pembenar. Ada dua-dua. Nah, di dalam filsafat, ya, kenapa sampai harus ada alasan pemaaf dan alasan pembenar? Ya. Jadi alasan pemaaf itu perlu ada oleh karena manusia pada tingkat tertentu di luar kendali dirinya dia bisa melakukan sesuatu yang kebetulan melanggar. Oke. Di luar kendali dirinya. Di luar kendali dirinya. Oke. Karena keadaan darurat, pembelaan diri dalam kondisi yang sangat terjepit. Sedangkan alasan pembenar itu terkait dengan melawan hukumnya. Oke. Tidak ada sifat melawan hukum kalau menjalankan perintah tugas atau perintah undang-undang. Sekalipun filsafat itu sebenarnya mencerahkan kita untuk mampu mempertimbangkan. Ya, jadi ini hukum itu kan untuk manusia yang punya keterbatasan. Oke. Dia tidak seperti malaikat, bahaya apapun dia tidak akan mati. Manusia rentan kepada kematian, maka dia diizinkan untuk membela diri supaya jangan mati. Iya. Oke. Dalam rangka itu, pandangan filsafatnya seperti itu. Ya. Sekalipun sebenarnya kehadirannya untuk mencerahkan. Lebih baik saya yang mati aja daripada orang lain, tidak apa-apa lah. Tidak, karena kita manusia, bukan malaikat, bukan Tuhan. Karena manusia ya. Tetapi memang ada perilaku-perilaku khusus orang yang seperti itu ya. Tidak, siapapun manusia, semut saja. Ya. Diinjak pasti gigit. Diinjak pasti dia gigit. Itu ya. Makhluk yang sangat kecil sebenarnya. Oke. Sekarang kalau saya bertanya, Pak Bernard ini kan kebetulan bukan hanya ahli filsafat hukum tapi juga ahli pidana. Beliau termasuk yang diundang untuk merumuskan pembahasan RKUHP ya, yang baru ya. Buku 2 ya. RKUHP juga termasuk? Bukan. Oh, bukan. KUHP. Hanya yang KUHP yang buku 2. Buku 2 tentang apa itu Pak Bernard? Tentang delik. Tentang delik ya. Baik. Pak Bernard, ini banyak yang merasa, loh, ditembaknya di dalam mobil. Kebetulan penyidik yang melakukan pemeriksaan BAP terhadap para terdakwa ini teman saya. Beliau pernah ke Semarang sama beberapa rekan, ada acara di Semarang, kita ngobrol, dia cerita itu penembakannya dilakukan di dalam mobil. Ya. Di dalam mobil memang. Jadi ada kelalaian ketika mereka ini dinaikkan di mobil itu kan berdasarkan SOP, seorang tersangka itu wajib untuk diborgol. Nah, mereka ini tidak diborgol, dinaikkan di dalam mobil. Jadi ada kealpaan menaikkan tersangka yang melakukan perlawanan di jalan itu dengan tidak diborgol. Sehingga ketika berada di dalam mobil ini, 4 orang ini mencekik polisi dan berusaha merebut senjatanya. Inilah yang mengakibatkan anggota kepolisian ini melakukan penembakan kepada mereka, mengakibatkan mati. Nah, hakim tetap melakukan pertimbangan bahwa ini mereka menyelamatkan dirinya mereka, para anggota ini. Kelalaian mereka untuk SOP tidak memborgol ini tidak dipertimbangkan oleh hakim.
ini putusan hakim kan harus kita hormati. Betul, betul. Tapi saya ingin ada kacamata dari Pak Bernard untuk mengupas, sehingga kalau ada sahabat Rumah Pancasila yang bertanya atau yang mewakili di bidang hukum, mereka juga semakin mengerti sehingga semakin bijaksana lah untuk menanggapi setiap perkara yang ada di Rumah Indonesia. Seperti apa Pak Bernard? Jadi yang kita harus pastikan dulu keberadaan aparat kepolisian di situ itu untuk surveillance, mengintai, atau untuk penindakan. Di situ melakukan pengintaian sekaligus penindakan kelihatannya, karena ada panggilan terhadap pimpinan mereka yang tidak mau datang ke polisi sehingga dicari keberadaannya di mana. Jadi kalau dalam rangka penindakan, tentu saja semua peralatan yang diperlukan harus ada. Tapi kalau hanya pengintaian, tentu tidak mungkin bawa borgol. Nah, saya tidak tahu bukti di persidangan seperti apa. Apakah kelihatannya pengintaian dulu itu mengikuti sebenarnya hanya karena polisinya ditembak ya? Kemungkinan dugaan saya Kenapa sampai hakim tidak mempertimbangkan itu? Karena faktor itu. Oke, berarti karena pengintaian mereka tidak ada Tidak rangka mungkin bawa menangkap apa-apa. gitu ya. Oke, ini bisa dimaklumi ya. Jadi Pak Bernard ini menyampaikan begini, pertimbangan hakim itu sudah tepat. Kenapa sudah tepat? Karena waktu itu yang dilakukan adalah pengintaian. Bukan penangkapan atau penyidikan. Bukan. Sehingga mereka tidak membawa peralatan Tidak untuk nanti mungkin. kalau nangkap borgol dan lain sebagainya. Tetapi kebetulan karena diikuti ditembak itu. Ditembak sehingga kemudian polisi membela diri dan akhirnya mereka ditangkap. Betul. Oke, mungkin karena tidak membawa borgol itulah maka tidak diborgol ya, tidak diikat, dinaikkan dulu di mobil, akhirnya kejadian seperti itu. Berarti kecuali memang tugas untuk penangkapan harus wajib bawa borgol. Harus wajib bawa borgol. Kalau pengintaian menurut saya enggak. Pengintaian tidak ya. Berarti bisa dimaklumi untuk alasan pemaafnya ya. Sekalipun penembakan itu dilakukan di dalam mobil dan ada SOP dalam mobil, dalam ruang yang sangat sempit, tidak ada jalan lain. Satu-satunya hanya itu. Kalau di dalam rumah kita masih bisa sembunyi ke kamar-kamar lain. Oh, oke. Atau masih bisa lari ya kalau di luar dan lain sebagainya ya. Atau perlawanan lain. Ini karena perlawanan darurat itu bisa dimengerti kalau tidak ada lagi jalan lain. Oke. Seperti itu ya Pak Bernard ya. Ini penjelasan yang luar biasa ya. Jadi tolong bisa dipahami oleh kita semua, sahabat-sahabat Rumah Pancasila. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit Pak Yusuf untuk menjelaskan APP itu. Kalau alasan pemaaf itu terkait dengan kesalahan. Alasan pemaaf itu karena tidak ada kesalahan. Alasan pembenar. Pemaaf. Alasan pemaaf ya. Itu karena tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan, Alasan pembenar terkait dengan sifat melawan hukum. Bedanya? Ya, bedanya kalau melawan hukum melanggar aturan hukum. Nah, karena perintah atasan atau perintah jabatan atau perintah undang-undang maka dia hilang, dibenarkan. Maka hilang sifat melawan hukum. Masuknya pasal 50 KUHP itu. Sedangkan kalau kesalahan, maka alasan pemaaf. Kalau tidak ada kesalahan, sekalipun terjadi terjadi tragedi seperti itu, maka diberi namanya alasan pemaaf. Alasan pemaaf. Karena memang ada salah, tetapi itu karena tindakan yang sangat luar biasa. Betul. Oke, baik. Jadi bisa dipahami ya untuk yang bertanya tadi. Semoga penjelasan singkat ini bisa membuka ruang berpikir Anda dan kita semua di Rumah Indonesia.